apa ya, pernah dia dihukum sama Allah itu diturunkan ke bumi. Terus udah gitu dia nggak diampuni dosanya setelah dia membaca sholawat Nabi Muhammad, itu langsung diampuni walaupun Nabi Muhammad itu belum turun ke dunia, belum lahir. Gini Kak, ya. Kalau kita bicara kenapa malaikat tidak mau sujud kepada Adam? Lah ngapain Kak? Di dalam Alkitab Kak, malaikat itu sujud kepada Allah nih. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan Adam atau di hadapan Allah Kak? Iya, tapi kan walaupun di hadapan Allah, bukan di hadapan Adam. Karena Adam, malaikat tidak punya hak, tidak punya otoritas untuk tersungkur. Karena malaikat itu juga ciptaan. Ya, jadi malaikat, gimana malaikat nggak mau tersungkur di hadapan Adam? Ya nggak mau. Karena memang aturan adalah tersungkur di hadapan Allah, bukan tersungkur di hadapan Adam. Nah, kemudian, ya, kalau Adam memang belum diturunkan sebuah undang-undang seperti yang kakak bilang, oke. Saat diturunkan undang-undang itu pada zamannya Musa, Nabi Musa, betul? Saya sepakat. Betul atau tidak? Musa diturunkan undang-undang, ketetapan. Betul atau tidak? Saya kalau bicara masalah Musa atau Ibrahim itu, kalau saya tidak melihat ibaratnya Al-Quran dan terjemahnya, saya kurang mengerti gitu. Cuman Nabi Muhammad itu kan utusan Allah. Jadi bukan ibaratnya kayak kakak Nabi Isa itu. Allah kan yang mana Kak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang sama dengan Nabi Musa? Ya kan Nabi Adam itu sebenarnya itu. Enggak, apakah Allahnya Nabi Muhammad dengan Allahnya Nabi Musa ini sama? Ya sama lah, namanya Allah itu kan satu. Oke, sekarang gini Kak. Sekarang gini Kak, ya, kalau bicara bahwa Allahnya Nabi Muhammad dengan Allahnya Nabi Musa itu sama, apakah Nabi Musa mengenal Nabi Muhammad? Kalau memang sama. Nabi Muhammad itu kan terlahir ke dunia itu kan ibaratnya nabi yang terakhir. Tetapi dia walaupun nabi yang terakhir itu, dia sudah sama Allah sudah mau diciptakan itu, sebelum diciptakan itu sholawatnya udah ada. Nabi Adam pun belum tahu Nabi Muhammad, tetapi waktu dia dihukum sama Allah diturunkan ke bumi, lalu dia mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dia langsung bertawasul kepada Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad belum lahir, dia diampuni dosanya. Berarti Nabi Muhammad itu emang Nabi utusan Allah. Gini Kak, ya, kita di sini lagi berbicara, misalkan saya nih Kak, saya diutus oleh bupati, ya, dalam sebuah institusi Kak, ya, dalam sebuah institusi pemerintahan atau itu, jadi ada orang-orang yang diutus oleh bupati atau gubernur atau presiden, ya, di dalam kabinet itu kita saling mengenal, ya, di dalam kabinet Indonesia Bersatu kita saling mengenal. Misalkan Menteri A kenal dengan Menteri B, Menteri C kenal dengan menteri, ya kan? Nah, Nabi Musa ini satu kabinet gak dengan Allah, ya, dia termasuk satu kabinet, termasuk utusan Allah, ya kan? Musa ini satu kabinet dengan Allah, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Muhammad itu satu kabinet, ya, satu institusi, gitu kan saya kasih ya, satu institusi, satu kabinet. Pasti di dalam kabinet musyawarah dan mufakat itu, Musa itu melihat, oh ada Nabi Muhammad atau ada gambaran Nabi yang akan muncul di abad ke-7. Tentu tahu, karena satu kabinet, satu institusi. Kalau memang satu institusi dan satu kabinet, ada nggak di dalam Tauratnya Nabi Musa bahwa Muhammad itu pernah dikatakan oleh Nabi Musa? Atau dikenal oleh Nabi Musa Muhammad, sehingga betul-betul satu Allah tuh, satu kabinet. Masalahnya Musa tidak pernah membicarakan Nabi Muhammad.
bagaimana mungkin mereka itu satu kabinet, satu institusi, Kak? Tapi Gitunya, Kak. di dalam Al-Quran itu setelah hari kiamat akan, maksudnya hari akhir akan tiba, itu yang bisa menolong kita itu adalah syafaatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi kita kalau seandainya ibarat orang berdosa, nanti di hari akhir Nabi Muhammad itu akan mendapatkan, kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, lalu kita akan masuk surga. Beda dengan Kristen. Kristen itu nggak ada penolong, walaupun di dunia berbuat baik. Maaf, saya cuma Gak apa-apa. Biar kita tunjukkan. orang Kristen itu dibalasnya di dunia. Jadi dia itu walaupun berbuat baik, emang dibalas. Semisal dia sedekah, dia diberikan rezeki yang banyak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bedanya di akhirat. Kalau orang Kristen itu kekal katanya di dalam neraka itu, nggak ada penolong. Ya, kita buktikan. Muhammad bisa menyelamatkan kakak nggak? Kita lihat ya kakak ya. Ya. Maksudnya? Muhammad bisa membela kakak nggak? Ya, Bukhari 2548. Ya, kalau seandainya, ya udah lihat aja. Nih kak, apakah Nabi Muhammad bisa membela kakak? Sahih ya kak. Bukhari 2548. Sahih ya, bukan doif ya, bukan maudu. Allah, wahai Bani Abdi Manaf, aku tidak dapat membela kalian. Allah, dapat Allah, wahai Syofia bibi Rasulullah, aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku apa yang kamu mau dari hartaku. Sungguh, aku tidak dapat membela kamu sedikit pun di hadapan Allah. Tetapi mari kita lihat apa kata Yesus Kristus seperti yang kakak bilang. Ya, kakak bilang Yesus tidak bisa memberikan hidup yang kekal. Salah besar. Nih, kakak perhatikan. Dan aku memberikan hidup yang, ini kata Yesus. Dan aku Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak pasti akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Karena apa? Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, sekarang kenapa dengan ayat Bukhari 2548 bahwa Muhammad tidak bisa membela kalian di hadapan Allah? Bahkan dalam hadis Muslim mengatakan bahwa ayah dan ibu Nabi di dalam neraka. Itu bagaimana? Nabi Muhammad itu bukan membela, tapi memberikan syafaat. Jadi kan Nabi Muhammad itu kan kecintaan Allah, Nabi utusan Allah. Jika kita, walaupun kita banyak dosa, tetap kita, walaupun kita orang soleh, Islam, tetap akan masuk neraka. Tapi kan ininya juga, kalau masuk neraka itu pasti masuk surga kalau kita menyembah Allah. Maksudnya masuk neraka bagaimana kak ini? Ya kalau masuk neraka kan itu tergantung kita. Cuman kan kalau orang Kristen itu masuk tergantung neraka kita maksudnya. Atau kalau kita maksiat, atau kalau kita berbohong atau berjudi, atau ibaratnya punya suami selingkuh atau gimana, itu kan termasuk dosa. Gitu. Itu kan. Jadi amal ibadah bisa memberi kakak masuk surga. Ya amal ibadah, kalau kita mendirikan sholat 5 waktu dan menjauhi larangannya, ya, dia menjamin. Sahih Muslim 5038 kak. Nabi bersabda,
tidaklah seorang pun dari kalian diselamatkan oleh amalnya. Tadi tidak dapat membela. Muhammad tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Sekarang Sahih Muslim 50 mengatakan tidak diselamatkan lewat amalnya. Jadi yang benar bagaimana, Kak? Jadi kan yang benar itu kalau amalnya itu gimana, tergantung amal kita. Kalau amal kita kan kadang-kadang kita kalau kan nanti kalau seandainya ada kitab iliyin, ada kitab sijin, ada timbangan yang berat, ada timbangan yang ringan, ada timbangan yang itu gitu, tergantung kita. Kalau kita dosanya besar ya kita masuknya ke kitab sijin, ilin apa sijin. Itu kalau kita ringan timbangannya. Jadi saya tahu, jadi arah yang kakak bawa itu mengenai timbangan itu ya ada di sini, Kak. Nih, ini kan yang kakak bicara masalah timbangan. Kita buka ya di dalam surah 23 Al-Mu'minun ayat 102. Ini kan yang kakak bilang. 102. Ini kan yang kakak maksud. Timbangan ini kan yang kakak maksud ini. Al-Mu'minun 102. Siapa yang berat timbangan ini kan? Iya. Dalam kurung kebaikan. Nih. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, kebaikan. Timbangan apa, Kak? Ketika di sini dia mengatakan amal, tidak seorang pun dari kalian yang diselamatkan oleh amal. Sementara di sini siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah. Kebaikan apa? Amal. Ya kan kita itu kan sebenarnya itu yang pertama wajib itu sholat. Walaupun kita berbuat kebaikan, walaupun kita menjalani ibaratnya sedekah, tidak bermaksiat, kalau kita tidak melakukan ibadah 5 waktu dan tidak percaya kepada Nabi Muhammad, ya tetap kita akan nggak ada ibaratnya amal kita itu sia-sia gitu. Kakak tidak pernah berzina. Makanya Yesus mengatakan gini, Kak. Ketika ada orang yang ingin menghakimi salah seorang perempuan berdosa, Yesus bilang apa? Siapakah di antara kalian yang tidak pernah berdosa, kata Yesus. Siapakah di antara kalian? Karena Yesus mengajarkan standar yang tinggi. Yesus bilang gini, Kak. Ya, jika orang itu memikirkan wanita yang bukan menjadi milik dia dalam pikirannya, dia sudah berzina, Kak. Jikalau ada laki-laki yang memikirkan wanita, jikalau ada perempuan yang memikirkan laki-laki yang bukan menjadi miliknya, dikatakan kamu sudah berzina di situ. Standar yang diajarkan Yesus ini tinggi. Jadi siapakah di antara kalian yang tidak berzina? Siapakah di antara kita semua yang tidak berzina, kata Yesus? Ya, kita semua berzina dan kita semua berdosa dan kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, siapakah yang menjamin manusia agar diselamatkan dan dimuliakan lagi di hadapan Allah? Selain daripada Dia yang tidak berdosa, yang bisa memuliakan kita di hadapan Allah, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Siapakah yang bisa memuliakan kita di hadapan Allah kalau kita sudah berzina dengan pikiran kita? Ya kan Allah itu kan Maha Pengampun, Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Gopur, Maha Pengampun. Walaupun kita berbuat zina, sebelum ibarat kita berbuat maksiat, terus kita sebelum mati kita udah bertobat, ya itu dosa akan diampuni. Jadi tidak ada penyiksaan nanti di alam barzah. Kalau bertobat kepada siapa? Ya kita sebelum kita mati itu kita bertobat, menyesali perbuatan dan bertakwa kepada Allah. Gini, Kak, kalau kau bilang bertobat, ya bertakwa kepada Allah, gini, kakak harus melihat dua hal di dalam Allah. Ya, Allah itu maha kasih, kakak. Tetapi Allah itu juga maha adil. Kenapa Allah itu maha kasih? Allah maha adil. Kenapa Allah itu maha adil? Kita berbicara pribadi Allah yang maha suci, maha kudus.
sedikit pun dosa, manusia tidak bisa menghampiri Allah. Ingat, kakak mau minta ampun kepada siapa? Sementara Allah ini, kakak bilang Allah itu maha pengampun. Sementara Allah tidak mau berhubungan dengan dosa. Dia suci. Dia kudus. Allah bilang, saya tidak mau, kamu berdosa. Surga itu kudus yang tidak bisa kakak kompromi, tidak bisa. Ya, sehingga Allah memberikan solusi jembatan agar kakak melewati jembatan itu. Jalan itu. Jalan lurus yang harus kakak lewatin. Jembatan lurus yang harus kakak lewatin. Dan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Sebagai jalan kebenaran hidup harus tidak berdosa. Dan Yesus adalah pribadi yang tidak berdosa sebagai jembatan, sebagai jalan lurus yang harus kakak lewat melalui dia. Kalau kakak loncat, kakak ingin terjun ke seberang tanpa lewat jembatan, maut kak. Lobang kak. Tanpa kakak ingin loncat, karena lubang yang dalam, dosa itu seperti lubang yang dalam yang tidak memiliki jembatan. Ya, itulah dosa. Jadi kakak ingin loncat ke sana, nggak akan sampai. Kalau tidak lewati jembatan, tidak lewati jalan lurus. Maksud aku, saya harap kakak paham itu. Allah Maha Pengampun itu bukan berarti kita diampuni lalu kita masuk surga, bukan. Jadi ibaratnya kalau seandainya kan neraka itu ada neraka sakar, ada neraka hawiyah, itu kan neraka jahim, jahanam kan itu banyak. Jadi itu tergantung dosa kita. Kalau seandainya kita dosanya besar, dosa yang kita akan masuk neraka jahanam, neraka yang paling dalam. Kalau kita hanya sekedar ibaratnya kita termasuk orang soleh, nerakanya kan beda. Jadi neraka itu kan banyak. Bukan berarti soleh dalam arti ditimbang kebaikan itu yang kakak bilang tadi ini. Iya, karena nih, kita kalau soleh yang kakak bilang ditimbang kebaikan ini ya, sesuai dengan surah Al-Mu'minun ini ya. Iya, benar. Ya, tetapi di sini dia mengatakan apa? Nabi bersabda, tidak ada seorang pun diselamatkan oleh amalnya. Oleh amalnya, bagaimana mungkin ditimbang amalnya di sini? Kalau di sini Nabi bilang tidak ada seorang pun dari kalian diselamatkan oleh amalnya, bagaimana? Kembali lagi ke sini, Kak. Coba kakak lihat sini, siapa yang berat timbangannya, kebaikannya, mereka itulah yang orang-orang beruntung. Sementara di sini Nabi bersabda, tidak seorang pun dari kalian diselamatkan oleh amalnya. Apa yang ditimbang kalau amalan tidak menyelamatkan kita? Apa yang mau ditimbang di sini? Ya itu. Coba kakak jawab ini. Apa yang mau ditimbang di sini, Kak? Ditimbang itu antara ringan atau berat dosanya gitu. Amalnya. Iya, betul. Bagaimana di sini amalnya tidak diselamatkan oleh amal, Kak? Coba kakak lihat di sini. Di layar ini, Kak. Nabi bersabda tidak seorang pun diselamatkan oleh amalnya. Sementara di sini amal ditimbang, tetapi di sini mengatakan amal tidak diselamatkan. Coba pikir. Ya, kalau seandainya kita bukan kita diselamatkan, jadi walaupun seberat-beratnya dosa orang Islam itu setelah dia dihisab lalu dia dimasukkan ke neraka pasti akan masuk surga. Tapi kan beda sama orang yang ibaratnya orang Kristen atau orang yang menyekutukan Allah, itu dia kekal di dalamnya. Beda sama orang Islam. Orang Islam itu walaupun dia masuk neraka pasti dia akan masuk surga setelah dosanya terhapus dan bersih gitu. Oke. Sekarang apakah Nabi Muhammad ada di surga sekarang? Nabi Muhammad itu belum ada di surga, dia tidur. Tidur di mana? Nabi Muhammad tidur di mana, Kak? Nabi Muhammad tidur di mana, Kak? Aku kan bukan ulama, jadi ya pokoknya Nabi itu. Ya, kakak lihat. Hanya orang yang sudah ada di surga dan berasal dari surga, dialah yang bisa memberikan solusi ke surga. Ya, Yesus Kristus dari surga dan sudah ada di surga. Yohanes 14 ayat 3, kakak perhatikan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu
ke tempatku supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Sebab apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu kata Yesus Kristus. Yesus di surga, makanya dia tahu jalan ke surga. Makanya kenapa saya ikut Yesus? Karena dia sudah di surga dan tahu jalan ke surga. Kalau orang yang tidak pernah ke surga dan orang yang tidak tahu jalan ke orang yang tidak pernah ke surga, bagaimana dia memberikan solusi tentang surga? Tetapi Yesus ada di surga sehingga dia tahu bagaimana cara jalan ke surga. Tetapi kalau orang yang dalam keadaan tidur, bagaimana dia tahu jalan ke surga? Sok mingkir atuh teh. Hanya syafaat Nabi Muhammad, syafaatnya aja. Jadi sekarang dalam keadaan tidur bisa berikan syafaat gak? Ya itu kan yang menidurkan Allah. Sekarang dia di surga nggak? Tidur di mana? Di surga. Ya Allahu alam, ya saya. Nah ini wallahu alam lagi. Allahu alam, saya bilang wallahu alam lagi nih, berat nih kayak gini Kak. Kalau kakak percaya nggak sama Al-Quran? Gini, bagaimana saya bagaimana saya percaya kepada Al-Quran sementara tradisi sebelumnya tidak pernah membicarakan Al-Quran atau Nabi yang membawa Al-Quran? Tapi di sini ada Al-Furqan yang pembeda keadaan manusia yang tidak membenarkan Al-Quran pada hari kiamat. Ya, itu kata itu kata Al-Quran kamu. Saya menghormat, saya menghargai keimanan kamu. Tetapi di dasar kitabnya Taurat maupun Injil tidak pernah membicarakan Al-Quran, tidak pernah membicarakan Nabi Muhammad. Yaitu keimanan kamu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kamu harus berpikir secara objektif. Ya, bisa nggak kitab saya ini dibuktikan? Seobjektif mungkin bahwa ini berasal dari Allah. Gitu kan? Seobjektif mungkin bahwa kitab ini berasal dari Allah. Seobjektif mungkin bahwa kitab ini berasal dari Sang Kholik. Kamu harus berpikir, bertanya-tanya. Bagaimana cara membuktikan bahwa kitab saya berasal dari Allah? Nah, kamu tanya itu ke RK. Tapi soal di sini Al-Quran surat Al-Furqan ayat 17 mengatakan, dan ingatlah suatu hari ketika Allah menghimpun mereka beserta apa yang mereka sembah selain Allah. Lalu Allah berkata kepada yang disembah, apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku, atau mereka sendirilah yang sesat dari jalan yang benar? Gini Kak, kakak mau tahu nggak cara membuktikan bahwa kitab kakak itu secara objektif dari Allah? Mau tahu nggak caranya? Ya emang ini diturunkan. Nggak, saya tanya, kakak mau tahu nggak bahwa kitab kakak itu berasal dari Sang Kholik? Kakak pingin tahu nggak caranya bagaimana? Ya. Oke, gini caranya Kak. Ya, yang menciptakan bumi ini siapa? Allah. Oke, Allah menciptakan bumi ini bulat atau datar? Bulat. Nah, di mana ayat Al-Qur'annya Allah bahwa Allah menciptakan bumi ini bulat? Sebagai bukti bahwa itu kitab dari Allah. Karena Allah tahu dong dia menciptakan bumi itu bulat. Nah, gitu caranya membuktikan. Ya itu mah bulat ya bulat lah. Kita kan di dunia sok atuh kan... teteh tunjukkan teh di mana ayat Al-Qur'annya surah berapa bahwa Allah menciptakan bumi itu bulat. Ya, kalau tanya Kang, RK, gimana membuktikan bahwa Allah di dalam Bible itu, Alkitabnya orang Kristen itu, Allah yang menciptakan bumi itu bulat-bulat. Nah, saya bisa tunjukkan nih. Nih, gini teh. Nah, nih. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Alkitab bilang bumi itu bulat. Berarti Allah yang menciptakan bumi, Allahnya kami. Ya kan? Sehingga Alkitab tahu bahwa bumi itu bulat. Nah, sok atuh kalau Tete merasakan bahwa Tete merasa bahwa kitabnya Tete itu betul, bahwa Allahnya Tete itu betul yang menciptakan bumi itu bulat, sok kan penyempurna.
Tete bisa tunjukkan saja data di mana, ayat berapa, surah berapa Allah menciptakan bumi itu bulat. Bukti bahwa Allah menciptakan bumi itu bulat, bukan datar. Di mana Teh? Kalau ada Teh, aku syahadat siang ini Teh, pagi ini Teh. Tapi di surat Al-Furqan yang penutup, surat Al-Furqan mengandung penjelasan tentang kebenaran keesaan Allah, kenabian Nabi Muhammad, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat yang mengemukakan pula kebatalan, kemusyrikan, dan kekafiran. Jadi, maaf kakak itu kan Kristen, jadi termasuknya orang kafir. Maaf ya, saya membuka itu emang di sininya. Gak apa-apa Teh, gak apa-apa. Saya senang Tete omong kayak begitu. Berarti Al-Quran berlaku ya, berlaku untuk orang kafir seperti ini, berlaku nggak Teh? Nih, Tete lihat nih Teh, surah Muhammad ayat 4 Teh. Maka apabila kamu bertemu di medan perang, bertemu dengan orang-orang apa nih? Kafir kan Teh? Kufur kan Teh? Iya. Berlaku nggak Teh? Maksudnya gimana itu? Tete baca ini. Tebaslah batang leher orang yang kufur, tebaslah batang. Batang leher mereka berlaku nggak Teh? Sok atuh. Sok atuh. Memperingatkan bahwa Allah itu esa. Teh, jadi esa berlaku nggak Teh? Nih, tetapi Tete lihat ajaran Yesus. Coba Tete bandingkan Teh. Tetapi aku Yesus berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sok atuh Tete bandingkan dengan ini Teh. Kan Tete bilang kami orang Kristen itu kafir. Berlaku nggak Tete ini Teh? Saya nggak marah Tete bilang kami orang kafir, nggak apa-apa. Tete bilang kami orang kafir, sok. Mangga. Orang Kristen nggak marah. Tapi orang Kristen bilang berdoalah bagi mereka yang membenci kamu dan mengatai kamu kafir dan lain-lain. Sok, nggak apa-apa. Tetapi kalau Tete bilang kami orang kufur, berlaku nggak Teh ini? Nih, berlaku nggak Teh? Orang kufur itu di apa lehernya sih? Orang kufur di apa lehernya Teh? Ditebas. Ya, berlaku nggak Teh? Bagaimana dengan Tete pilih, mau ikut yang ini Teh atau? Tete, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tete mau ikut ini atau mau ikut ini? Silakan Tete, itu haknya Tete. Atau Tete mau ikut ini, kasihilah musuhmu, berdoa, ini ajaran Yesus. Atau Tete mau ikut ini, silakan. Atau mau ikut ini, silakan. Haknya Tete. Mangga, sok. Sok. Ya emang orang kufur itu harus ditebas. Ya karena dia kufur, kafir ibaratnya. Ininya Teh. Ininya. Iya. Ya kan itu buat orang kafir. Ya kan Tete bilang Kristen itu kufur. Ya emang iya, maaf. Emang ibaratnya sok atuh buat deh. Lakukanlah Teh. Buat sok atuh, buat teh. Lakukan aja Tete. Kami bilang ya Tuhan Yesus memberkati kamu. Sok atuh, buat Teh. Ya gini aja ya. Ini surat Al-Qur'an. Saya Sherlock juga nggak apa-apa Teh. Saya Sherlock sekarang Teh. Mau saya Sherlock Teh, biar berlaku Teh. Saya mau pertanyaan sekarang Abang ya. Enggak, yang ayat tadi berlaku nggak Teh? Ya zaman dulu emang berlaku, mungkin zaman nabi-nabi. Tapi sekarang kan berlaku nggak? Sekarang berlaku nggak? Ya sekarang kan nggak tahu, beda kali. Itu kan zaman nabi. Itu kan. Ya, sekarang Al-Quran ini, maaf saya tanya, Al-Quran ini kekal nggak? Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu kekal nggak? Kekal gimana maksudnya? Ya selamanya nggak ada on off atau didikat oleh waktu dan sejarah. Itu kan Nabi Kalau Isa kekal berarti nggak ada on off. Nabi.
Maka sesungguhnya mereka yang disembah telah mendustakan kamu tentang apa yang kamu katakan, maka akan dapat menolak. Yesus bilang begini teh, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan meringankan bebanmu. Itu kata Yesus. Itu Allah. Yesus itu terlalu baik. Yesus bilang gini, damai sejahtera ku berikan bagimu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Begitu baiknya Tuhan Yesus. Allah itu kasih pula ajarannya. Ya, tapi kan wujud ada, bahwa Allah itu ada, kidam terdahulu, bako kekal, muhalafatulil hawadisi, itu berbeda dengan ciptaannya. Oke. Jadi Allah itu berbeda dengan ciptaannya, bukan yang kayak digambar ibarat kakak sembah, kayak ibarat Nabi Isa. Nabi Isa itu kan nabi, dia itu manusia sama seperti kita. Beda, dia dilahirkannya sama Maryam tanpa bapak. Ada di surat Allah itu apa? Maksudnya tidak serupa dengan makhluk. Muhalafatulil hawadisi, iya berbeda dengan. Oke, dia berbeda dengan makhluk. Terus dia itu dia itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri kan? Jadi itu tidak bisa terpisahkan kan? Betul teh? Kalau udah mukalafatul lil hawadisi, berarti dia harus qiyamuhu binafsihi. Betul? Betul. Wadaniyat. Oke. Ya, dia harus qiyamuhu binafsihi. Nggak mungkin Allah itu kalau sudah mukalafatul lil hawadisi, dia nggak mungkin qiyamuhu binafsihi, kan tidak mungkin. Harus qiyamuhu binafsihi. Ya, kita lihat nih teh. Apakah ini qiyamuhu binafsihi atau enggak? Saya ingin tanya nih. Oke. 4470. Nih, Tete perhatikan baik-baik. Pegangan teh, pegangan. Pegangan, baca ini sambil pegangan yang kuat. Bukhari Sahih ya. Ya, Nabi Muhammad beliau bersabda, orang-orang dilemparkan ke neraka hingga neraka itu berkata, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah meletakkan apa? Kakinya di neraka. Kaki siapa yang di neraka? Lalu neraka berkata, cukup. Ini kaki siapa? Kaki siapa yang di neraka? Ya, kaki orang pendosa lah. Kaki siapa ini? Ini siapa nih? Maka Allah meletakkan kakinya. Ini siapa? Kakinya itu ya orang yang berdosa, bukan Allah. Siapa yang berdosa di sini? Subjeknya siapa? Lihat subjeknya. Subjek, predikat, objek. Lihat subjeknya siapa di sini? Allah. Ya, subjeknya adalah Allah. Ya, objeknya adalah kakinya. Nah, objek dari subjeknya milik siapa? Allah. Iya, udah. Tapi ini di dalam Al-Quran. Jadi kaki siapa? Kaki siapa itu teh? Yaitu kaki orang yang berdosa, ciptaan Allah. Mutar lagi teteh ini teh. Lagi satu lagi. Ya. Nih, kakak jangan 45. Ini abang jangan ngomong aja, tapi kan aku lihat di surat An-Naml ayat 59, katakanlah segala puji bagi Allah. Berarti segala puji itu harus yang dipuji itu Allah dan kesejahteraan. Kakak, ini betis siapa? Betis siapa ini, Kak? Rab ini siapa, Kak? Coba Rab kita menampakkan, iya, Rab kita ini. Nabi bersabda, Rab ini siapa? Rab itu Rabbi. Ya, Allah. Ya. Rab Allah kita menampakkan betisnya.
Betis siapa? Betis Rob. Iya, jadi betis siapa Rob ini? Rob itu kan Allah. Apakah ini mukalafatul lil habadisi? Apakah ini qiyamuhu binafsi? Ini pertanyaan. Ini Wadannya bukan sebuah bagaimana? pernyataan, ini pertanyaan. Apakah ini mukalafatul lil habadis? Apa ini qiyamuhu binafsi? Apakah ini laisa kamislihi syai'un? Rab itu bukan Rab, itu Rab kalau di tulisan Islam. Iya, di sini Nabi bersabda, Rab kita. Rob kita. Siapa Rob ini? Muhammad atau siapa? Ya Rab itu bukan Robi Allah. Kalau kau lah. bilang Muhammad Rob ya bahaya lagi itu. Rob ini siapa? Ya Rob itu Allah. Nah, Allah menampakkan apa? Betisnya. Nah, betis siapa ini? Betis Rob. Iya, udah selesai Kak. Gak ada perlu dipertentangkan lagi. Itu selesai. Betisnya sih Rob. Nah, pertanyaan saya, bagaimana bentuk betisnya Rob? Ya pokoknya intinya gini aja. Kakak itu sebenarnya salah Renungkan, Kak. jalur. Salah jalur. Jadi Nabi Isa ini adalah manusia biasa yang diciptakan oleh Allah dari rahimnya Oke. dari rahimnya Maryam. Kenapa kakak Sekarang sembah? gini Kak. Gini Kak. Aku mau nanya. Oke. Ya kenapa saya sembah? Saya akan jawab. Gini Kak. Isa Al-Masih karena dilahirkan, dia bukan Rob, bukan Allah, bukan? Iya bukan. Yang Oke. menciptakan kan Allah yang dilahirkan, Allah yang tidak dilahirkan, itu adalah Tuhan, betul? betul. Kalau menurut aku betul. Oke. Sekarang Isa Al-Masih yang dilahirkan yang bukan Tuhan ini bisa membangkitkan orang mati. Allah yang tidak dilahirkan, tidak pula diperanakan itu bisa nggak membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Satu aja yang membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad. Allah membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad, satu aja. Kalau ada saya mualaf. Ya itu kan atas kehendak Allah. Jadi kalau Saya tanya siapa yang pernah dibangkitkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad? Siapa? maksudnya yang pernah dibangkitkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad. Yes, Isa Al-Masih kan bukan Tuhan karena dilahirkan. Tetapi Isa Al-Masih yang dilahirkan ini bisa membangkitkan orang mati, ya kan? Coba kakak dengar baik-baik. Kita lagi menguji nih kak. Kita lagi menguji. Kemudian sabar kak. Kemudian Allah yang tidak dilahirkan, tidak pula diperanakan ini, yang adalah Tuhan, bisa nggak membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Ya, kalau Siapa Allah yang pernah dibangkitkan? Ya, Ya siapa? Kalau berkehendak, ya Allah berkehendak nggak? Maha berkehendak nggak? Kakak tahu kan Syekh Abdul Qadir Jailani, dia kalau sudah sama Allah dikehendaki bisa membangkitkan orang mati karena perbuatannya yang sangat mulia, ya dia bisa. Syekh Abdul Qadir Sekarang Jailani. siapa yang pernah dibangkitkan oleh Muhammad? Karena kakak kan bersyahadat Muhammad Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kan. Nah sekarang kak, itu kan tidak bisa terpisahkan. Siapa yang pernah dibangkitkan orang mati oleh Allah lewat Muhammad? Ya kalau Allah Satu berkehendak. Iya, Jangankan berkehendak saya tahu Allah berkehendak. Tunjukkan bahwa Allah kamu maha berkehendak yang membangkitkan orang mati lewat Muhammad. Kalau Allah, memang Allah berkehendak, oke, tunjukkan buktinya. Siapa yang pernah dibangkitkan oleh Nabi Muhammad, oleh Allah lewat Nabi Muhammad? Kalau Isa Al-Masih yang kalian bilang bukan Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Yang diperanakan, yang dilahirkan, bisa membangkitkan orang mati. Allah yang tidak dilahirkan, tidak pula diperanakan, bisa nggak membangkitkan orang mati lewat utusannya, Rasulnya, yaitu Muhammad? Siapa? Siapa? Satu aja. kan satu Bukti orang bahwa yang Allah kamu itu maha berkehendak. ya kan ada di surat Iya siapa? Al-Ikhlas. Surah apa? Al-Furqan berapa? Muhammad membangkitkan orang mati. Coba saya buka. Al-Furqan berapa? Silakan. Al-Furqan berapa?
Kalau Muhammad pernah membangkitkan orang mati. An-Naml. Siapa? An-Naml. Ayat 60. An-Naml berapa? An-Naml 12. Oh, Al-Anfal. An-Naml berapa? Ya dari sini juga sudah. Ya, surah An-Naml berapa, Kak? Surah An-Naml berapa? Surat An-Naml ayat 60. Oke, saya buka. Apakah Muhammad membangkitkan orang mati dalam surah An-Naml 20? Kita lihat nih. Surah An-Naml 20 nih, Kak. 60 kan? Surah An-Naml 60 kan? Iya. Oke, kita lihat di sini, Kak. Apakah yang kamu sekutukan yang lebih baik? Zat yang menciptakan langit dan bumi serta yang menurunkan air langit, lalu kami menumbuhkan. Mana Muhammad membangkitkan orang mati? Ya Nabi Muhammad Tidak tertulis dalam ayat ini bahwa Muhammad membangkitkan orang mati. Mana? Nggak ada. Karena Nabi Muhammad itu kan sama kayak kita manusia, bedanya dia itu Nah, inilah yang saya bilang berbeda dengan Yesus Kristus yang tidak kalian sembah, yang karena diperanakan, dilahirkan, tetapi bisa membangkitkan orang mati. Nah, ini bicara tentang maha kuasa, self-existence dari Yesus Kristus yang mempunyai kuasa membangkitkan orang mati. Karena apa? Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, the King of the King, praise the Lord. Dia berkuasa di bumi dan di sorga. Segala makhluk mulut mengaku diselamatkan, hati percaya orang dibenarkan, praise the Lord. Dialah Yesus Kristus, berkuasa, makanya bisa membangkitkan orang mati. dengerin ya. Perintah Allah kepada Muhammad SAW untuk mensyukuri nikmat, kewajiban beribadah kepada Allah. Jadi kita itu diwajibkan. Saya nggak tanya masalah ibadah, Teh. Yang saya tanyakan dia bisa bangkitkan orang mati atau tidak. Ya Nabi Muhammad itu kan sama kayak kita manusia, cuman dia itu. Iya, sama nggak dengan Yesus? Jangankan Yesus, Syekh Abdul Qadir Jailani juga makhluk ciptaan Allah, bisa dia membangkitkan manusia yang mati. Siapa yang pernah dibangkitkan oleh Abdul Qadir? Ada orang mati yang udah Ya, buktikan. Mana buktinya? Ada, saya pernah waktu itu melihat melihat. Abad keberapa? Bukan dari Al-Qur'an, bukan. Ada pokoknya. Iya, memang bukan dari Al-Qur'an, silakan buktikan. Makanya kami ini di sini kalau berbicara itu menggunakan data, Kakak. Biar enak kita berbicara pakai data, karena yang nonton kita 4.200 orang, Kak. Kakak, Yesus mengatakan apa? Marilah kepadaku semua yang, dia ulurkan tangan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan meringankan bebanmu. Itu kata Yesus. Datang pada dia. Tapi di dalam Al-Quran keingkaran orang kafir yang terhadap hari kebangkitan. Berarti kan orang kafir itu kan ibaratnya orang yang tidak mempercayai Allah. Ibarat kakak itu kan tidak mempercayai Allah, bahwa Allah itu tunggal. Saya percaya Allah itu ada. Saya percaya bahkan sebelum Al-Quran itu ada, Alkitab sudah berbicara bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Cuman salahnya. Jadi tidak perlu kami harus percaya lagi. Maaf. Sebagai kekristenan kami punya kitab yang sudah lengkap, ya, yang sudah ada, bahwa sebelum kitab Anda menuliskan Allah yang menciptakan langit dan bumi, anak TK, anak PAUD saja sudah hafal Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong. Ya, alam samudera raya menutupi semuanya. Itu anak TK, anak PAUD hafal. Anak sekolah minggu hafal. Anak sekolah minggu di gereja hafal ayat-ayat itu, Kejadian 1. Terus kenapa kakak menyembahnya kepada Allah sama kepada Yesus, sedangkan Allah itu tidak? Karena Yesus Kristus adalah Allah yang terlihat. Ya, Allah yang zohir. Allah Sang Bapa itu adalah Allah yang batin. Allah adalah roh, tidak bisa lihat. Yesus Kristus adalah Allah yang zohir, yang dilahirkan, bukan diciptakan. Itu syahadat Nisea tahun 325. Tidak dilahirkan, tidak diciptakan, tetapi dilahirkan. Allah dari Allah, terang dari terang. Ya gini aja, kalau seandainya ada yang berkumandang ajan, emang ada yang membawa Nabi Isa? Kan membawanya Nabi Muhammad. Ada? Siapa bilang kami ajan tidak berkumandang? Nih, kakak lihat nih, Kak. Ya, nih. Kakak lihat, saya tunjukkan ya. Azan Kristen. Nih. Kakak lihat ya. Siapa bilang?
Mana nih? Nih, sabar. Ah. Al-Masih. Itu ajaran kepada siapa? Kepada Isa Al-Masih. Jadi kakak jangan berpikir sempit kakak. Orang Kristen itu juga ajan. Bahkan kakak mereka 5 kali sholat dalam sehari. Kami 7 kali dalam sehari kak. Hanya nggak perlu kami kayak begitu kak. Kekristenan itu tidak perlu kayak begitu. Ya. Kekristenan itu berdoa, sholat, tidak perlu orang tahu. Masuk ke kamarmu, diam-diam aja dalam kamarmu, sholatlah. Dirikanlah sholat kau di situ. Tidak perlu orang yang tahu. Kakak tahu nggak ayat Al-Furqan? Lari lagi ayat Al-Furqan. Sholat belum selesai, lari ke ayat Al-Furqan kakak. Ya, tapi aku nggak pernah dengar ajan mengumandangkan di TV atau di mana di seluruh Indonesia. Aku nggak mendengar. Karena orang Kristen bilang apa? Yesus bilang apa? Jika kamu ingin berdoa, ingin sholat, dirikan sholat, ya jangan orang tahu. Seperti orang-orang kafir, seperti orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang berdoa harus di jalan-jalan. Yesus bilang gitu. Jangan seperti orang-orang Farisi. Kalau berdoa itu harus orang lihat. Masuk di lorong-lorong supaya dilihat oleh banyak orang. Berdoa di jalan aspal. Yesus gak ngajarin kayak gitu kak. Ya nggak perlu berdoa di tengah jalan. Itu lalu lintas mau lewat bagaimana? Yesus bilang kalau kau mau berdoa, mau dirikan sholatmu, masuk ke kamarmu. Berdoalah di situ. Bapakmu di sorga itu yang tahu. Bukan duduk di pinggir jalan, di aspal, lalu berdoa, lalu dilihat banyak orang. Yesus bilang enggak, bukan gitu caranya. Sesungguhnya mereka sudah mendapatkan ajabnya mereka, kata Yesus. Itu kata Yesus, kata Alkitab. Ya, mereka sudah dapatkan ajabnya gitu. Ya kata Alkitab kakak gitu, tapi kata Alkitab aku bukan gitu. Tuduhan. Ya boleh berdoa di jalan-jalan raya gitu. Boleh di depan di depan Alfa boleh, di depan itu boleh ya. Boleh. Waktunya sholat, ya boleh. Kak, aduh ya Tuhan, saya sudah tidak tahu ini. Aku nanya, kakak percaya nggak sama aduh ya kita? Tuhan Yesus, mama sayang udah fanatik parah kali ini. Ini fanatiknya udah nggak ada obat coy. Serius, ini fanatiknya udah nggak ada obat, udah parah banget coy ini. Sakitnya ini udah akut banget serius. Al-Furqan pembeda ayat 4 mengatakan waqala ladzina kafaru inna haja ila ifku, dan orang kafir berkata Al-Quran tidak lain hanyalah bohongan. Berarti kan orang kafir itu ibaratnya kakak ya, menganggap bahwa mari kita, itu adalah bohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia. Nih aku baca ya. Kita buktikan ya kak ya. Itu kan nggak percaya. Silakan. Kakak nggak percaya sama Al-Quran. Silakan. Aku baca ya Al-Furqan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ladzina kafaru inni haja ila ibqub tarahu wa anahu alaihi qaumu aharun faqad ja'u wa julman wa juran. Tuduhan palsu dari orang kafir terhadap Al-Quran. Dan orang kafir berkata Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diadakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kejoliman dan dusta yang benar. Itu kan ada dalam kitab Al-Quran.
Jadi kan kakak itu seolah nggak percaya sama Al-Quran. Oke, Kakak kita itu buktikan Kak, boleh? Kita buktikan. Ada Oke. lagi nih Al-Furqan. Sabar Kak, satu-satu Kak. Kita buktikan ini Kak. Kakak perhatikan di sini surat Al-A'raf 157 Kak ya. Kita buktikan kalau ini bukan bohongan Kak. Surat Al-A'raf 157 bohongan nggak Pak? Al-Arab. Coba apa emang itunya, isinya? Oke, bohong nggak ini? Kita buktikan nih Kak ya. Ini masih satu. Orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang umi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Kakak, ini kitab Taurat Kak. Nih Kak. Kitab Taurat itu dasarnya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada 5 kitab Kak. Tunjukkan. Dari kelima kitab ini yang menuliskan nama Nabi Muhammad di mana Kak? Taurat. Supaya bilang ini bukan bohongan, tunjukkan Taurat mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Sehingga ini bukan orang kafir gak bilang ini bohongan. Silakan. Tunjukkan Taurat yang mana atau Injil yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Sehingga betul bahwa orang kafir itu berbohong. Bahwa Al-Quran itu bisa dibuktikan. Al-Quran kan bisa dibuktikan informasinya. Coba tunjukkan. Taurat yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Injil yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Sehingga Al-Quran ini tidak bohong. Al-Quran kan tidak bohong. Buktikan. Taurat yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Injil yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Sehingga kan Al-Quran ini kan nggak bohong seperti dituduhkan orang kafir. Buktikan dong. Kalau ada saya mau mualaf Kak. Ada nggak? Aku membuktikannya di dalam Al-Quran karena aku tidak mengetahui Taurat atau Injil. Kakak di sini nggak ngomong mereka temukan di dalam Al-Quran. Bukan. Di sini ngomong mereka temukan nama Nabi Muhammad, Nabi yang umi ini di dalam Taurat dan Injil. Iya kan? Bukan ngomong kalau dalam Al-Quran pasti ada. Tapi di sini Al-Quran surah Al-A'raf 157 mengatakan Taurat dan Injil. Taurat yang mana, Injil yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Sehingga Al-Quran tidak dikatakan bohong seperti yang dituduhkan oleh orang kafir. Coba tunjukkan Taurat yang mana. Injil yang mana. Yang ada namanya. Sok atuh. Ini ada nih ya. Sehingga orang kafir itu ngomongnya sebet salah. Buktikan sehingga yang dikatakan orang kafir itu salah. Dengerin ya. Ini kan orang kafir itu kan pada heran ya. Keheranan orang kafir tentang diutusnya Rasul dari manusia biasa. Kan dari manusia biasa itu kan Nabi Muhammad. Saya tanya Taurat yang mana Kak? Jangan lari-lari. Taurat yang mana? Emang ini ada di kitabnya nih tuh. Iya, Injil yang mana? Injil yang mana Kakak? Jangan kemana-mana. Taurat ini kan ditulis oleh Nabi Musa. Ini kan Al-Quran. Gini, Taurat itu kan ditulis oleh Nabi Musa. Makanya saya tanya, Taurat yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Taurat ini kan ditulis oleh Nabi Musa. Injil ini kan yang ada milik orang Kristen. Sekarang Taurat yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Sehingga betul perkataan ini tidak hoax. Surat Al-A'raf ini tidak hoax. Tunjukkan di mana. Oke. Ini kita buktikan ini. Ini betul nggak dari Allah? Kalau memang dari Allah tentu ada di dalam Taurat perkataan ini. Ya, pertamanya kan masalah Nabi Isa itu kan pertamanya kakak bilang katanya Nabi Isa masuk surga. Kakak ngerti nggak Kak? Jangan ke situ. Kakak ini ketika saya lari ke sini, kakak nggak bisa jawab. Kakak lari lagi ke sana. Giliran saya lari ingin diskusi itu, kakak lari ke atas sini. Ketika saya lari ke sini, kakak lari ke Nabi Isa. Nanti kita bolak-balik aja Kak di sini. Ya udah apa? Sok atuh jawab. Kalau ada bilang ada, tidak ada bilang tidak ada. Iya apa tadi? Aku nggak ini. Apa coba lihat? Nih makanya dengar baik-baik Teteh. Ya, coba. Di dalam surat Al-A'raf 157 mengatakan bahwa orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang umi tidak pandai baca tulis, yang namanya nama Muhammad ini mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil. Taurat yang mana? Taurat itu ada 5 nih. Apa saja Tauratnya? Ada 5. Nih. Apa saja Tauratnya?
Nih, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad dari kelima kitab ini? Atau Taurat yang mana? Gitu loh teh. Sehingga tidak betul perkataan orang kafir bahwa Al-Quran itu bohong-bohongan. Sesuai surah Al-Furqan yang kakak bawakan tadi. Kalau kakak bisa tunjukkan berarti pernyataan orang kafir salah. Ya emang salah. Karena dia Ya udah itu, buktikan, buktikan. karena orang kafir itu heran. Iya, buktikan. Di mana? Taurat yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Ya kalau aku lihat-lihat pasti ada. Cuman ini kan ibaratnya Yang mana? banyak. Di mana? Sok. Buktikan Taurat yang mana? Kalau kakak tidak bisa buktikan, berarti orang kafir ngomong betul. Atau tidak? Tanda tanya. Di surat Al-Furqan juga sudah. Saya nggak ada bahas Furqan. Saya lagi bahas Taurat dan Injil. Tentang Nabi Musa. Saya nggak bahas surat Al-Furqan. Saya lagi bahas Taurat dan Injil. Iya, nanti kan saya ini lihat-lihat dulu. Kan saya ibaratnya sekolahnya cuma sampai SMA. Dan saya juga bukan ulama. Kalau kakak berdebat sama ulama emang langsung jawab. Cuman kan saya ibaratnya. Masalahnya pernah kak, ada orang dari Kementerian Agama yang naik ke live-nya saya pun bingung kak. Berarti dia belum paseh menjadi ulama. Kalau ulama besar Ya itu ngapain juga dia kerja di Kementerian Agama kalau nggak bisa jawab pertanyaan saya. aku tuh kalau lihat di Al-Quran itu kan Al-Quran tuh banyak tebal. Ini pasti ada semua. Saya nggak bahas Al-Quran kayak, saya lagi bahas Taurat. Iya tahu, cuman semua. Coba Tete cari dulu di bawah, Teman-teman bantu tap layarnya dong, teman-teman. Tembuskan ke 500k teman-teman, tembuskan ke 500k, bantu tap layarnya teman-teman ya. Bantu tap layarnya, tembuskan. Jangan lupa repost ulang live ini, share ulang ke 5 kali live yang teman-teman ya. 5 kali bagikan teman-teman. Makasih. Alawatoko. Para nabi dan para rasul. Berarti nggak ada jawaban yang tadi. Yang tadi nggak ada jawaban. Yang itu oke, op dulu ya. Tapi ini di surat begitu dong. Gitu saya suka tuh kalau jujur. Makasih. Keimanan nih. Para nabi dan para rasul itu selamanya diangkat Allah dari jenis manusia. Kan ibaratnya nabi itu kan tetap, Nabi Isa juga tetap manusia kan para nabi dan para rasul dari jenis manusia. Langit dan bumi akan binasa kalau ada Tuhan selain Allah. Nah di sini juga mengatakan langit dan bumi akan binasa kalau ada Tuhan selain Allah. Sekarang kami sudah menuhankan Yesus. Kapan langit dan bumi binasa? Nah, kita buktikan lagi tuh ayat Al-Quran yang itu. Langit dan bumi akan binasa kalau kalian menuhankan orang yang lain selain daripada Allah. Sekarang kami sudah menuhankan Yesus. Kapan langit dan bumi ini binasa? Enggak tuh. Dari zaman kami menuhankan Yesus, ya ketika Yesus datang ke dunia kami menuhankan dia. Enggak ada tuh langit dan bumi binasa. Bahkan sebelum begini kak, sebelum Islam ada saja kami sudah menuhankan Yesus. Ya kan? Kekristenan sudah menuhankan Yesus. Makanya disebut sebagai pengikut Kristus. Belum ada tuh langit binasa kak. Ada nggak? Ya belum semua udah dipotong, Ini kan belum ke bawahnya nih, belum. Lanjut. Ya kalau gitu pasti kakak lah yang menang. Aku baru sepotong dipotong. Udah lah, login aja lah kak. Lama kali, tinggal login aja lama kali kak. Kak langsung login aja lama kali. Harus muter-muter login aja. Klik Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Passwordnya apa? 123 Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semua rasul membawa ajaran tauhid dan keharusan manusia menyembah Allah. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nah ini di sini tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Allah kepada manusia ada yang berupa kebaikan dan ada yang berupa keburukan. Hari kiamat datangnya dengan tiba-tiba. Emang ada di kitab kakak kayak gitu? Oh ada dong. Ada. Mau saya tunjukkan?
Oke, saya tunjukkan Kak ya. Masih banyak Oh, nih. kamu dulu. Ya, silakan. Silakan. Karunia Al-Quran, tuntunan kaum musyrikin kepada Nabi Muhammad. Kan tuntunan kaum musyrikin itu kan ibaratnya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menduakan Allah, termasuk orang-orang kafir itu kan termasuk musyrik. Tuntunan kaum musyrikin kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendatangkan mujizat yang lain dari Al-Quran. Kehancuran suatu umat adalah karena kejolimannya. Allah menciptakan langit dan bumi dan beserta hikmahnya. Soal jawab antara berhala dan penyembahnya dalam neraka timbulnya Ya'juj dan Ma'juj sebagai tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Emang ada di kakak kayak gitu. Bumi akan diwariskan kepada hamba Allah yang dapat memakmurkannya. Kejadian alam semesta, sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Di sini emang ada kitab Selama kakak bicara tentang ilmu pengetahuan tidak bisa menunjukkan bumi itu bulat saja, itu sudah kaul, Kak. Alam semesta. Kemudian kakak lihat, ada nggak seperti itu? Lihat ini, Kak. Ya, ini kakak bilang, ini kata Yesus. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu apa yang hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia ini Yesus. Bahwa Yesus datang pada saat yang tidak kamu duga untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Yesus datang tidak saat yang kamu duga, Kak. Makanya kakak, mengapa orang Kristen melakukan sholat jam 12 malam, ya? Sholat jam 12 malam itu ada maksudnya. Maksudnya apa, Kak? Kita disuruh untuk berjaga-jaga dan berdoa karena anak manusia itu datang seperti pencuri, seperti tak terduga. Makanya ada sholat jam 12 malam. Gitu, Kak. Jadi kalau kakak bilang, ada nggak seperti ini? Ada nggak seperti ini? Kakak, Alkitab itu terlalu lengkap, kakak. Maksudnya itu kurang lengkap. Yang lengkap itu Al-Quran. Karena Al-Quran itu... Sok, kalau memang lengkap, sok memang. Kalau memang lengkap, saya tanya kakak. Bukti kesalahan kepercayaan orang-orang musyrik. Apakah mereka mengambil Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang mati? Ya berarti kan kakak itu ibaratnya menduakan Allah. Emang kakak yang itu menghidupkan orang mati itu siapa, Kak? Ya Allah lah yang menciptakan Allah. Oke, kapan Allah menghidupkan orang mati? Ya, menghidupkan orang mati kapan? Ya nantilah setelah Enggak, saya tanya, Yesus kan menghidupkan orang mati. Berarti Yesus Allah dong. Sekarang kalau Allah yang kakak sembah itu adalah Tuhan, kapan Allah mau kakak menghidupkan orang mati? Bukti bahwa dia Allah. Siapa? Yang menghidupkan orang mati kan Allah. Kapan Allah menghidupkan orang mati? Yesus sudah buktikan dia bisa menghidupkan orang mati. Nah, kapan Allah mau ada yang adalah Tuhan itu menghidupkan orang mati? Iya nantilah kalau Hei kakak Yesus Tuhan Mama Deo terlalu lengkap ini. Udah kakak gini aja, kakak cari, tanyakan dulu diskusi dengan ustadz atau suruh ustadznya datang ke sini untuk diskusi dengan saya, Kak, ya. Nah, Kak, ya. Baru kita lanjut lagi, Kak. Soalnya mutar-mutar terus jawabannya ini, Kak. Makasih, Kak, ya. Salam kenal, Kak, ya. Semoga datang kepada Yesus, Kak. Tuhan Yesus memberkati kakak, ya. Nah, emang kalau kalah begitu. Kalau kalah emang gitu. Siapa yang kalah? Soalnya kau muter-muter terus. Lah di bawah, Kak. Ditanya apa, jawab apa. Nah, belajar lagi atau suruh Pak Ustadznya ke sini, ya, diskusi dengan saya, ya. Muter sana, muter sini. Hasan, silakan Hasan. Kasihan kakak ini. Bodrex. Halo Hasan, buka kameranya Hasan. Aduh, lagi di kamar mandi dia. Kurang aja, dia lagi beol di situ. Otak.
Mana ini? Oh, Benzira, silakan Benzira. Lagi sedot itu, Wih. Silakan Benzira, buka kameranya. Halo Bang Irka, sorry saya tidak perlu itu. Saya hanya mau itu kasih masukan aja. Orang-orang seperti tadi itu tidak perlu. Jadi orang yang apa dia punya. Enggak, kamu Islam atau Kristen? Saya Kristen, saya Katolik. Saya sangat suka dengan Bang Irka punya gitu, Pak. Banyak hal lah diskusinya bagus banget. Cuman kalau seperti adik perempuan tadi itu tidak layak untuk naik di situ. Itu benar sekali, harus diturunkan cepat. Karena itu betul-betul. Karena gini Kak. Sabar. Saya tidak setuju dengan itu. Saya tidak setuju. Ya, Yesus mengatakan beritakan Injil kepada segala makhluk. Kita berusaha untuk kasih mengerti mereka bahwa Yesus adalah jalan kebenaran hidup. Itu betul sekali, Dinda. Itu betul sekali. Itu kita harus lakukan sebagaimana mungkin. Turunlah kau Bang. Kau Katolik pun aku nggak peduli dengan kau. Turunlah kau. Kau buat aja live kau sendiri. Gak usah di sini teman. Mau kau Katolik pun aku nggak peduli dengan kau teman. Keluar kau, ya. Ya, keluar kau. Mau kau Katolik kau keluar. Congor kau pakai di sini. Jangan pakai congor di sini. Aku paling gak suka kalau ada orang Katolik yang kayak begini nih. Ya, keluar aja kau. Buat live kau sendiri di sana. Jangan kau buat di sini. Keluar kau. Buat malu kau. Bila perlu kau unfollow saya juga nggak apa-apa. Saya nggak butuh kau follow saya. Ya. Kalau kau rasa kau ada nasihat, silakan kau buat live kau sendiri. Ya. Ya, saya nggak suka ada orang Katolik yang sok-sokan kayak begitu ya. Keluar aja kau. Saya juga Katolik. Tapi kalau kamu Katolik seperti itu, keluar aja kau dalam live saya. Nggak usah kau di sini. Ya, nggak butuh saya orang Katolik yang seperti kamu. Saya nggak butuh. Ya, jangan di sini kau. Keluar aja. Saya nggak butuh kau. Jangan di sini. Maaf, saya walaupun Katolik, saya nggak peduli dengan orang Katolik yang seperti itu. Sok-sokan gitu. Kalau kau mau buka live kamu sendiri, buka aja live kamu sendiri di sana. Jangan ngatur-ngatur saya di live saya. Silakan naik. Maaf, saya tegas. Saya Katolik juga. Tapi kalau ada orang Katolik yang congor gitu, turun kau aku buat. Gak peduli aku dengan kau. Nah, silakan. Mat Sri, buka kameranya. Selamat pagi Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan buka kameranya. Bentar. Ya. Saya nggak suka ada orang, kalau orang Islam yang non Kristen yang ngomong kayak gitu, saya mungkin ini ya. Tetapi kalau orang Kristen sendiri yang ngomong seperti itu saya nggak peduli. Ya, saya nggak peduli. Kau turun aja kau. Ya, nggak peduli saya dengan kau. Buka kameranya. Oke. Bentar ya. Itu pembahasannya tentang apa nih Bang? Ya, buka aja dulu kameranya. Oke. Bentar. Saya pakai cara saya dalam dialog di sini, bukan pakai caranya kau. Ya. Sabar Bang. Masih pagi. Ya, masih pagi sekarang. Islam Kristen. Saya Muslim. Oke, pertanyaan saya simpel kepada kamu. Kita dua arah di sini diskusi, ya. Oke. Adam Islam nggak? Kenapa? Adam Islam nggak? Siapa? Sorry. Adam Islam nggak? Kalau di keyakinan saya dia Islam. Oke, sholat nggak Adam? Adam sholat. Ya, di mana? Tunjukkan Al-Quran Adam sholat. Silakan. Kalau ada saya mau alap siang ini. Silakan. Berapa waktu Adam sholat? Silakan tunjukkan kepada saya. Abang yang punya Rom. Ya, surah berapa? Kita kan diskusi. Iya, jawab dulu. Nanti kita diskusi. Kamu bertanya saya, silakan. Jawab dulu pertanyaan itu, silakan. Saya Muslim. Tapi kalau case itu saya nggak nyampe. Tapi kalau saya tahu sabar. Joy, kalau tidak sabar Joy, silakan. Kamu keluar dari live saya Joy ya. Gak usah di sini Joy. Ya, keluar aja. Banyak kok live di luar. Ya, silakan. Ya, Mas Ri, silakan. Surah berapa Adam melakukan sholat? Silakan. Nah, kalau untuk sampai di surahnya saya nggak terlalu paham ya. Ya, tetapi kalau tanya iman Kristen paham gitu ya. Lancar. Kalau tanya iman Kristen lancar ke tidak? Ya, kalau tanya iman Kristen lancar ke tidak? Kenapa? Tanya iman Kristen lancar ke tidak? Iman yang maksudnya dalam arti apa Bang? Kamu kan mau tanya iman Kristen. Pasti lancar dong bertanya. Enggak, saya mau pengen tahu ya.
Boleh nggak? Yang tadi kamu tahu nggak kapan kan Adam itu kan Islam? Kamu tahu nggak jawabannya Adam itu sholat atau enggak? Berarti Kalian bilang Adam Islam. Adam nggak Islam? Ya, Adam siapa bilang Adam Islam? Coba tunjukkan data kalau Adam itu Islam. Oke, jadi abang. Ya saudaraku, kiranya video ini juga cukup sampai di sini dan doa kami selalu menyertai saudara semua dimanapun saudaraku berada. Kiranya diberi kesehatan, kekuatan, kebahagiaan dan juga umur panjang serta apa yang digumuli diberkati oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like dan juga komen serta share video-video yang kami bagikan ke semua publik agar banyak jiwa yang mengenal Kristus dan mengalami pertobatan. Nama Tuhan disanjung, ditinggikan. Dan terima kasih juga buat dukungan saudara-saudara semua untuk pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom, sampai jumpa.